Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain wa ba'd. Para siswa kelas 11 Madi, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran Mustalahul Hadis ya. Dan kita pada kesempatan kali ini akan membahas tentang hadis mudallas. Ya. Hadis mudallas ini termasuk bagian dari hadis yang adanya tertolak karena adanya sanad yang gugur. Dan sanad yang gugur ini itu samar, tidak jelas ya. Oleh karena itu kita akan membahas anwa'us sakti al-khafi, jenis-jenis gugur yang samar. Jadi karena ada hadis yang tertolak karena adanya sanad yang gugur, tapi sanad yang gugur tersebut tampak dan jelas. Telah dibahas sebelumnya ya, seperti hadis munqati ya, muallaq, mursal dan sebagainya. Sekarang kita akan membahas hadis yang tertolak disebabkan adanya sanad yang gugur tapi gugurnya tersebut itu samar ya. Ya, adanya sanad yang gugur tapi gugur tersebut samar. Yang pertama adalah hadis mudallas. Hadis mudallas apakah itu? Ya, di sini disebutkan ta'rifut tadlis, definisi dari tadlis. Lughatan al-mudallas ismu maf'ulin min tadlis. Secara bahasa mudallas adalah isim maf'ul dari tadlis. Wa tadlis fil lughah kitmanu aib sil'ah anil mushtari. Secara bahasa tadlis adalah menyembunyikan cacat barang dari pembeli. Jadi menyembunyikan cacat barang dari pembeli. Jadi supaya pembeli tidak mengetahui cacat barang tersebut disembunyikan. Itu ya. Itu secara bahasa ya. Secara bahasa ya. Kita singkat saja ya. Itu artinya secara bahasa itu artinya seperti itu. Jadi asal tadlis mustaqun min dalas. Kalimat tadlis itu diambil dari kalimat dalas. Yaitu artinya zulmah, gelap. Akhtilatu zulam atau bercampurnya kegelapan, artinya gelap yang bercampur. Seperti disebut dalam kamus ya. Fakanal mudallis litahiyatihi alal waqif alal hadis azlama amrau. Ya. Jadi seakan-akan mudallis ini, orang yang melakukan tadlis ini, dia itu menyembunyikan hakikat dari hadis tersebut. Tujuannya untuk menutupi hadis tersebut, untuk menutupi cacat tersebut dari orang yang meneliti hadis. Sehingga hadis tersebut dikatakan hadis mudallas karena ada sesuatu yang disembunyikan di sini yang samar ya, sehingga seakan-akan itu benar tapi tidak benar. Jadi itu seperti itu ya, itu secara bahasa. Istilahan ada besar istilah adalah ikhfa aibin fil isnad, menyembunyikan aib pada sanad, menyembunyikan cacat pada sanad. Wa tahsinun li dzairi, dan membaguskan zahirnya. Nah, oleh karena itu antum di samping belajar ini Arabnya, antum menyimak Arabnya juga antum membaca terjemahannya ya. Itu bahasa Indonesia ya. Nanti saya share itu kitabnya. Nah, jadi secara istilah adalah menyembunyikan aib pada sanad dan membaguskan atau memperbagus zahirnya. Jadi zahirnya ditampakkan bagus, kemudian aibnya itu, aib dalam sanadnya disembunyikan ya. Nah, seperti itu ya, menyembunyikan aib pada sanad dan membaguskan zahirnya. Yaitu seperti itu ya. Penjelasan syarat ta'rif. Yusturul mudallis al-aib alladhi fil isnad. Jadi mudallis ini menyembunyikan aib pada sanad. Wa wal inqita' fi sanad, yaitu keterputusan dalam sanad. Keterputusan dalam sanad. Fa yusqitul mudallis syaykhahu. Ya, jadi mudallis ini dia menggugurkan gurunya. Wa yarfi an syaykhihi. Lalu dia meriwayatkan dari gurunya. Jadi ya semestinya dia meriwayatkan dari gurunya langsung, tapi dia meriwayatkan dari gurunya. Jadi dia punya guru, ya, gurunya punya guru, tapi dia tidak meriwayatkan langsung dari gurunya tersebut, tapi dari gurunya ya, seperti itu ya. Seperti itu ya. Dan mengesankan bahwa dia meriwayatkan langsung dari gurunya sang guru, padahal dia meriwayatkan dari
Dia mengesankan seakan-akan dia meriwayatkan langsung dari gurunya sang guru, padahal tidak demikian ya. Karena dia meriwayatkan dari gurunya sendiri dia, itu seperti itu. Sehingga mengesankan bahwa sanadnya bersambung, tidak ada yang gugur itu ya. Itu adalah penjelasannya ya. Aqsamu tadlis, macam-macam tadlis. Ya, ada macam-macam tadlis ya. Tadlis itu ada dua, tadlisul isnad wa tadlisul syuyukh. Tadlis isnad dan tadlis syuyukh. Jadi yang digugur itu sanadnya. Kemudian tadlis isnad itu yang gugur sanadnya. Kemudian yang kedua tadlis syuyukh, yang gugur syekhnya. Nama syekhnya. Ya. Tadlisul isnad ya. Tadlisul isnad di sini ini kita ambil pengertian menurut dua imam, yaitu Abu Ahmad bin Amr al-Bazzar dan Abul Hasan bin al-Qattan. Jadi pengertian ini menurut Imam Abu Ahmad bin Amr al-Bazzar dan Abul Hasan bin al-Qattan ya. Definisi tadlis isnad adalah ayyarwi rawi ta'rifu ayyarwi rawi amman qad sami'a minhu ma lam yasma' minhu min ghairi yadhkuru annahu sami'ahu minhu. Perawi meriwayatkan dari orang ya yang apa? Telah mendengar darinya malam yasma'u minhu, sesuatu yang tidak dia dengar ya. Min ghairi yadhkuru annahu sami'ahu minhu, tanpa menyebut bahwa dia mendengarnya darinya. Ya. Jadi perawi itu meriwayatkan dari orang padahal dia tidak mendengar darinya. Ya, tanpa dia menyebut bahwa dia apa? Bahwa dia mendengar darinya ya. Itu pengertiannya itu seperti itu ya. Tadlis isnad. Penjelasannya bagaimana? Yaitu ya, penjelasannya adalah ayyarwi rawi an syaikhin qad sami'a minhu ba'dul hadis. Dia meriwayatkan dari perawi itu meriwayatkan dari seorang syekh ya, di mana dia telah mendengar beberapa hadis tersebut dari syekh tersebut ya. Jadi ada orang ya A ya meriwayatkan dari B ya, A pernah meriwayatkan dari B itu ya, beberapa hadis. Walakinal hadis alladzi talasallam lam yasma'hu minhu. Akan tetapi hadis yang dia tadlis itu tidak dia dengar darinya. Wa innama sami'ahu min syaikhin akhar anhu. Akan tetapi dia mendengarnya dari guru lain selain dari syekh tersebut. Jadi ya, contohnya adalah ini berarti ada orang meriwayatkan dari ada seseorang, dia pernah mendengar hadis, ada misalkan A. Si A pernah mendengar hadis dari si B, beberapa hadis, enggak semua. Si A pernah mendengar hadis, beberapa hadis dari si B. Ya. Akan tetapi hadis yang ini ya, yang tadlis ini dia tidak mendengar langsung dari si B. Ya, tapi dia mendengar langsung dari guru lain, yaitu C misalkan ya. Seperti itu ya. Dan seakan-akan dia meriwayatkan dari si A. Ya, itu maksudnya tadlis isnad ya. Seperti itu ya. Faiz gitu zalika syekh, lalu guru tersebut digugurkan, yang syekh lainnya yang telah digugurkan. Wa yarwi an syekh al-awwal, dan dia meriwayatkan dari syekh pertama yaitu si A dengan lafaz yang menunjukkan bahwa dia telah mendengar seperti qala ya, berkata awan atau dari ya, untuk mengesankan bahwa dia telah mendengar langsung darinya. Itu namanya tadlis isnad. Ya, jadi gambarannya adalah si A pernah mendengar beberapa hadis dari si B. Akan tetapi hadis mudalas ini dia tidak mendengar dari si B, tapi dia mendengar dari si C, guru lain. Akan tetapi dia mengesankan bahwa dia meriwayatkan dengan qala berkata atau an dari. Dia meriwayatkan bahwa si B berkata atau dari si B. Padahal di hadis ini dia tidak mendengar dari si B, ya. Tapi dia mendengar dari si C. Itu namanya tadlis isnad ya. Tadlis isnad ya, itu seperti itu. Adanya penipuan dalam sanad. Tadlis bisa dikatakan juga penipuan ya, penipuan, tapi di sini penipuan yang samar. Jadi tidak bisa diketahui dengan baik kecuali orang, bagaimana cara mengetahui hadis ini mudalah satu tidak. Ini hanya bisa diketahui oleh orang yang ahli hadis. Oleh sebab itulah ini
mudalas ini termasuk hadis yang tertolak karena adanya sesuatu yang gugur, ya, tapi gugurnya tersebut samar, tidak jelas. Ya, karena samar ini maka tidak bisa diketahui kecuali orang yang benar-benar ahli hadis. Ini pertama tadlis isnad. Nah, kemudian contohnya ini tadlis ini contohnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dengan sanadnya dari Ali bin Khashram berkata, qala lana Ibnu Uyainah, Ibnu Uyainah berkata kepada kami, ani Zuhri dari Zuhri. Ya. Maka dikatakan kepadanya, "Sima tahu min Zuhri? Apakah engkau mendengarnya dari Zuhri?" Nah, qala maka dia menjawab, "La." Tidak. Wala memang sami'ahu min Zuhri, dan tidak pula dari orang yang mendengar dari Az-Zuhri. Ya, haddatsani Abdul Razzaq an Ma'mar, ya, an Zuhri dari Az-Zuhri. Ya, seperti itu ya. Ali bin Khashram berkata, ya, Ali bin Khashram ini berkata, dia ditanya oleh Ibnu Uyainah. Qala lani Ibnu Uyainah, Ibnu Uyainah berkata kepada kami an Zuhri dari Az-Zuhri, maka dikatakan kepadanya, "Apa yang kau mendengarnya dari Zuhri?" Tidak. Dan tidak pula dari orang yang mendengarnya dari Zuhri. Haddatsani Abdul Razzaq menceritakan kepadaku dari Ma'mar dari Az-Zuhri. Jadi tidak mendengar dari Az-Zuhri itu. Fa fi hadzal misal asqat Ibnu Uyainah isnaini bainahu wa bain Az-Zuhri. Dalam contoh hadis ini Ibnu Uyainah itu menggugurkan dua perawi antara dia sampai Az-Zuhri. Siapa dua perawi ini? Ya. Siapa dua perawi ini? Yaitu Abdul Razzaq dan Ma'mar. Jadi Ibnu Uyainah itu mengatakan dari Az-Zuhri, padahal dia tidak meriwayatkan langsung dari Az-Zuhri, tapi dia meriwayatkan dari Abdul Razzaq dari Ma'mar. Ya. Jadi dua perawi yang digugurkan itu ada dua, Abdul Razzaq dan Ma'mar. Kemudian di sini Ibnu Uyainah mengatakan langsung dari Az-Zuhri. Jadi ada dua perawi yang digugurkan, Abdul Razzaq dan Ma'mar, ya. Ini gambaran hadis apa? Tadlis apa? Tadlis isnad, ya, tadlis isnad. Gambarnya seperti itu, ya. Jadi definisi, penjelasan dan contoh. Dan contohnya, ya, itu seperti itu. Kita ringkas saja, ya, itu seperti itu. Ya. Ini tadlis isnad tadi ini, ya. Tadlis isnad telah dibahas, ya. Kemudian kita membahas tadlis taswiyah atau sering disebut tadlis syuyukh, ya. Hadza naw'un min at-tadlis wa fil haqiqati naw'un min anwa'i tadlisil isnad. Sebenarnya jenis ini itu sama dengan tadlis, termasuk jenis tadlis isnad. Jadi tadlis taswiyah termasuk tadlis isnad sebenarnya, ya. Definisinya Pak, wa riwayatul rawi an syaikhihi, yaitu seorang perawi meriwayatkan dari syekhnya, dari gurunya. Tsumma isqatu rawin dhaifin baina thiqataini laqiya ahaduhuma al-akhar. Lalu dia menggugurkan seorang perawi dhaif antara dua perawi yang thiqah. Laqiya ahaduhuma al-akhar, di mana salah satunya pernah bertemu dengan yang lainnya. Itu, ya. Gambarnya bagaimana Mas Surto? Zalika gambarnya adalah ayyariwiyar rawi hadisan an syaikhin thiqah. Seorang perawi dia meriwayatkan hadis dari seorang syekh yang thiqah. Wa dzalika thiqah yarwi yang dhaif, dan perawi thiqah tersebut meriwayatkan dari perawi yang dhaif. An thiqatin dari perawi yang thiqah. Wa yakunu thiqatani qad laqiya ahaduhuma al-akhar. Dan dua perawi yang thiqah ini itu telah bertemu satu sama lain. Ya. Kemudian fayatil mudallis alladzi samil hadis min thiqah. Kemudian datanglah perawi hadis mudallas, ya, dia telah mendengar hadis dari perawi yang thiqah, ya. Al-awal yang pertama, fa yusqitu dhaif, lalu dia menggugurkan perawi yang dhaif alladzi fi sanad, yang terdapat dalam sanad. Wa yaj'alul al-isnad an syaikh thiqah, dan sanadnya itu dijadikan dari gurunya yang thiqah. An thiqati tsani, dari
perawi thiqah yang kedua. Bila huzin muhtamal, dengan lafaz yang mengandung kemungkinan seperti demikian. Fa yasawil isnad kullahu thiqat, sehingga dia menyamakan sanadnya semuanya itu thiqah. Ya. Itu seperti itu ya. Itu seperti itu ya. Gambarnya gimana? Contoh si A meriwayatkan dari si B. Ya. Si B ini perawi yang thiqah. Si B meriwayatkan dari si C. Si C ini perawi yang dhaif. Si C meriwayatkan dari si D. D ini perawi yang thiqah. Ya, antara D dan B dia telah bertemu satu sama lain. Lalu datanglah perawi hadis mudallas, dia meriwayatkan dari A, si A ini ya, dia meriwayatkan dari si B, kemudian dari D. Berarti si C ini perawi yang dhaif dihilangkan ya, sehingga seakan-akan dia meriwayatkan dari perawi yang thiqah semua. Jadi ada A perawi meriwayatkan dari B ini perawi thiqah. B meriwayatkan dari C perawi dhaif. C meriwayatkan dari D perawi thiqah. Antara D dengan B perawi yang sama-sama thiqah. Kemudian datanglah perawi yang mudallas yang meriwayatkan dari B dan D. Ya, thiqah, yang C yang perawi dhaif dihilangkan. Ini adalah contoh tadlis taswiyah. Dan ini termasuk seburuk-buruk hadis tadlis isnad. Ya. Wa dzanna min tadlis syarrun wa tadlis. Jenis ini adalah seburuk-buruk jenis tadlis ya. Jadi seperti itu ya. Jadi seburuk-buruk hadis seburuk-buruk jenis tadlis ini tadlis taswiyah. Nah itu ya, seperti itu. Kemudian asyharu man kana yafalu. Orang yang paling terkenal yang suka melakukan tadlis, yang suka meriwayatkan hadis mudallas. Siapakah dia? Pertama adalah Baqiyah bin Al-Walid. Asyharu man kana yafalu. Orang yang paling terkenal yang suka meriwayatkan hadis mudallas. Pertama Baqiyah bin Al-Walid ya. Abu Muslim berkata ahaditsu Baqiyah laisat naqiyah. Hadis-hadis Baqiyah itu tidak bersih. Fakun minha ala taqiyah, maka jauhilah hadis dari Baqiyah. Jadi yang pertama adalah Baqiyah bin Al-Walid. Yang kedua Al-Walid bin Muslim. Ini adalah dua perawi yang paling terkenal suka meriwayatkan hadis mudallas. Contohnya tadlis. Dua orang ini Baqiyah bin Al-Walid dan Al-Walid bin Muslim adalah yang paling terkenal meriwayatkan tadlis hadis mudallas, tapi tadlisnya tadlis taswiyah atau tadlis syuyukh. Ya. Contohnya itu ya. Seperti itu ya. Itu diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dalam Al-Hilal ya. Dalam Al-Hilal ya. Seterusnya dari Baqiyah dia berkata ya, itu seperti itu. Ya. Ya ini tadi apa? Penjelasan tentang tadlis taswiyah ya. Sementara kita cukup ya sampai sini ya tadlis taswiyah. Ini saya ralat di sini. Ini tadlis taswiyah pembahasan tersendiri ya. Ya. Dan selanjutnya kita akan membahas tadlis syuyukh. Itu seperti itu ya. Itu seperti itu. Dan supaya ini tidak membingungkan dan supaya mencukupkan, saya kira cukup sampai di sini ya. Cukup sampai di sini. Pembahasan tentang hadis mudallas, di mana kita telah membahas tadlis isnad dan tadlis taswiyah. Ya. Kemudian ada tugas untuk antum, yaitu antum menulis contoh hadis mudallas di mana jenisnya tadlis taswiyah. Ya. Tadlis taswiyah ini ya. Beri contoh hadis tadlis taswiyah dari sini, dari kitab ini. Ya, misaluhu ini, C ini yang C misaluhu, antum ringkas, ya, dan antum beri kesimpulan, kemudian dikirim via Jabri ke nomor saya ya, ini ya seperti itu ya. Ini untuk tugas ya supaya antum juga interaktif ya, itu seperti itu. Jadi tugas untuk kalian adalah membuat ringkasan tentang hadis mudallas dengan jenis tadlis taswiyah, diringkas, ya. Disimpulkan
dan dikumpulkan ke japri ke nomor saya ya, ke nomor saya ya di Telegram ya. Demikian pembahasan ilmu mustalahul hadis pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat, semoga bisa dipahami, dan silakan untuk buka terjemahannya untuk bisa lebih memahami ya. Kita akhiri kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.